profit itu bukan tujuan. Jadi keuntungan bisnis itu bukan tujuan, tetapi profit itu adalah sebuah jalan untuk memaksimalkan apa yang kemudian dihasilkan setelah profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SPIKes. Bertemu lagi di SPIKes di episode 34 dengan saya Wulan Suci Rahmawati dari semester 2 bersama narasumber kita yang sangat luar biasa dan sukses ya pastinya, karena pada SPIKes hari ini kita akan membahas strategi bisnis pada masa Abdurrahman bin Auf. Mungkin boleh langsung saja ke narasumber kita memperkenalkan dirinya. Ya, makasih Mbak Ulan. Jadi saya Ihsan, saya seorang wirausaha dan hari ini saya kebetulan di Cirebon itu pegang program Rumah BUMN Cirebon, sebuah lembaga inkubasi bisnis yang dinaungi oleh Kementerian BUMN gitu ya. Jadi agendanya pelatihan dan pendampingan ke UMKM. Gitu Mbak Ulan. Sangat luar biasa ya. Sebenarnya kan dengan judul kita podcast hari ini tuh strategi bisnis Abdurrahman bin Auf ya. Langsung aja ya ke pertanyaannya. Nah, mindset bisnis apa nih yang bisa kita ikuti dari kisah Abdurrahman bin Auf ini gitu? Ya. Jadi kita kenal atau di dalam sejarah mungkin sering banyak dimention ya. Salah satu yang kemudian sahabat yang sering banyak dimention berkaitan dengan kaya ya Abdurrahman bin Auf gitu ya. Ada 3 hal yang kemudian menjadi catatan saya. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf tidak berpangku tangan. Jadi kalau kita mendengar sejarah ya, zaman dahulu kala ketika proses hijrah dari Mekah ke Madinah, ceritanya itu kan Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan semua hartanya kan. Hartanya kemudian ditinggalkan, kemudian keluarganya juga ditinggalkan karena tidak mau ikut berhijrah. Kemudian datang ke Madinah dalam kondisi yang kosong. Nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Ditawarin sama kaum Ansor, mau harta, mau keluarga dan lain-lain gitu ya. Tapi apa yang diberikan adalah, dijawabnya adalah tidak gitu ya. Tunjukkan saya pasar gitu ya. Jadi satu hal yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf tidak berpangku tangan. Yang kedua memulai dari nol gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi karena dia berhijrah tidak membawa apa-apa, dia mulai dari nol. Mulai dari hal yang kecil gitu ya, benar-benar memulai dari sesuatu yang halnya basic gitu ya, tanpa ada kemudian sudah punya toko dan lain-lain gitu ya. Yang ketiga, yang kita bisa pelajari dari Abdurrahman bin Auf itu adalah profesionalitas. Itu lebih unggul daripada keuntungan semata di dalam bisnis gitu ya. Jadi membangun reputasi bisnis itu jauh lebih utama pada zaman Abdurrahman bin Auf. Bahkan kemudian ada istilah katanya, mata uang yang berlaku pada zaman Abdurrahman bin Auf adalah kepercayaan gitu ya. Jadi seperti itulah kemudian prinsip dari bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Keren sekali ya ceritanya. Mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ini tentang gimana sih strategi operasional di zaman Abdurrahman bin Auf dikontekstualisasikan di zaman sekarang seperti itu. Oke, ya. Mungkin Abdurrahman bin Auf itu hidup 1400 tahun lebih ya dibanding zaman kita. Sebenarnya prinsip di dalam bisnis itu tidak ada yang berubah. Ya, transaksinya tidak ada yang berubah adalah pasarnya. Kalau zaman dulu Abdurrahman bin Auf itu kemudian berdagang itu di pasar di Madinah. Nah, kali ini mungkin kita bisa berinteraksi pasar itu lebih luas lagi. Ada Instagram, ada media sosial, ada TikTok, kemudian ada marketplace, kemudian ada WA bisnis dan lain-lain. Jadi yang membedakan itu adalah sarana untuk berjual belinya saja gitu ya. Pada prinsipnya berjual belinya sama gitu ya, hanya yang beda adalah tempat. Jadi mungkin kalau menurut saya sih, kalau misalkan AI gitu ya ada di zamannya Abdurrahman bin Auf ya, Abdurrahman bin Auf juga akan belajar AI dan marketplace gitu, kemudian mengoptimalkan itu. Itu mungkin kondisinya. Baik. Terus gimana sih pembisnis zaman Rasul itu kan sangat ini ya kayak seimbang antara profit,
keuntungan sama sedekah gitu. Nah, ini tuh bagaimana tuh cara kita sebagai pembisnis yang menyeimbangkan antara itu? Oke. Jadi sebenarnya kalau di dalam konsep Islam, profit itu bukan tujuan. Jadi keuntungan bisnis itu bukan tujuan, tetapi profit itu adalah sebuah jalan untuk memaksimalkan apa yang kemudian dihasilkan setelah profit. Nah, makanya kemudian di zaman Abdurrahman bin Auf, uang itu kemudian tidak mengendap gitu ya, tetapi dia berputar. Jadi jadi sedekah, kemudian berinvestasi lagi dan lain-lain. Jadi setelah kemudian uang dihasilkan, dia tidak mengendap. Tapi kemudian dan ada dalam Islam itu setiap apa yang kemudian kita dapatkan itu tidak murni 100% adalah hak kita. Ada hak orang lain yang kemudian dititipkan melalui kita. Nah, prinsip itu yang kemudian harus dijaga oleh setiap pelaku usaha. Berarti harus menyeimbangkan ya antara keuntungan dan sedekah itu ya. Betul, betul sekali. Jadi gimana nih Pak pesan untuk pendengar SPI Cash tentang bisnis gitu, apalagi kita yang sebagai pemula gitu, kasih pesan yang sangat mengesankan lah untuk para pemula dalam membangun bisnis mereka gitu. Oke, ya buat anak-anak atau adik-adik ini ya. Jadi apa namanya itu? Ketika kemudian teman-teman gitu ya, jangan mulai untuk kemudian memunculkan cita-cita untuk menjadi pelaku usaha. Jadi mulai munculkan niatan untuk menjadi pelaku usaha. Kenapa? Karena bisa kemudian menjadi mempersiapkan tenaga kerja untuk orang lain, kemudian bersedekah lebih banyak. Dan yang paling penting 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari berniaga gitu ya. Jadi mempersiapkan teman-teman untuk mulai punya cita-cita untuk berniaga, tidak perlu kemudian langsung besar. Cukup dimulai dari nol gitu ya. Teman-teman bisa mengoptimalkan apa yang ada saat ini ya. Ada media sosial yang kemudian teman-teman bisa mengoptimalkan itu ya, jadi affiliate tanpa perlu modal dan lain-lain. Itu mungkin yang harus dilakukan oleh teman-teman di SPI. Wah, sangat mengesankan ya untuk kita yang pemula untuk memulai bisnis gitu. Mungkin cukup sekian podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ihsan yang sudah berbagi ilmunya dan waktunya. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman SPI Cash yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Saya Wulan Suci Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.